Kebayang nggak sih sebuah kota metropolis segede Semarang namanya ternyata cuma berasal dari sebuah pohon? Hari ini kita bakal telusuri bareng-bareng cerita luar biasa di balik nama Semarang. Dari pohon asam yang tumbuhnya jarang-jarang sampai jadi ibu kota yang megah kayak sekarang. Yuk kita mulai. Nah, ini dia pertanyaan besarnya. Gimana ceritanya sebuah ibu kota provinsi yang super modern dan sibuk namanya bisa datang dari gambaran pohon asam yang tumbuhnya jarang-jarang? Agak aneh kan? Tenang, dalam beberapa menit ke depan kita bakal pecahin teka-teki ini bareng-bareng. Oke, jadi perjalanan kita kali ini bakal dibagi jadi 5 bagian. Kita mulai dari asal-usul namanya yang unik, terus kenalan sama pendirinya, lihat gimana Semarang jadi pusat dagang, lalu kita intip masa-masa perjuangannya, dan terakhir sampai jadi kota metropolitan yang kita kenal sekarang. Oke, kita mulai dari yang paling dasar ya, dari akarnya, yaitu namanya itu sendiri. Ternyata di balik nama Semarang itu ada cerita loh, ada gambaran tentang kayak gimana sih kondisi alamnya zaman dulu. Coba deh bayangin, jauh sebelum ada gedung-gedung tinggi dan jalanan macet, area ini tuh dulunya cuma dataran rendah berawal. Dan ini bukan hutan lebat loh, tapi lebih kayak pemandangan di mana pohon-pohon asam tumbuh. Tapi ya gitu, tumbuhnya nggak rapat, jarang-jarang kesebar di mana-mana. Nah, disinilah momen ahanya. Dari gambaran alam tadi, muncullah sebutan asem arang. Artinya, ya pohon asem yang tumbuhnya arang-arang alias jarang. Terus, seiring berjalannya waktu, dua kata ini nyatu aja gitu dalam obrolan sehari-hari. Dan jadilah Semarang. Jadi bisa dibilang nama kota metropolitan ini tuh kayak foto lanskap dari zaman baheula. Keren ya? Tentu aja ya, sebuah tempat nggak mungkin jadi kota gitu aja tanpa ada visi seorang pemimpin. Nah sekarang yuk kita kenalan sama sosok penting di balik berdirinya Semarang. Namanya Ki Ageng Pandanaran. Jadi ceritanya di abad ke-15, Kesultanan Demak ngelihat ada potensi nih di wilayah ini. Akhirnya mereka nunjuk seorang tokoh yang visioner banget, Ki Ageng Pandanaran, yang ternyata adalah murid dari Sunan Kalijaga buat jadi bupati pertama. Nah, momen ini nih yang jadi titik awal pemerintahan Semarang yang terstruktur. Salah satu langkah paling cerdas yang beliau ambil adalah memindahkan pusat pemerintahan. Beliau sadar kalau lokasi di pesisir itu rawan. Jadi, pusat pemerintahannya digeser lebih ke dalam, ke daerah yang sekarang kita kenal sebagai Bubakan. Dan ini bukan sekedar pindah kantor ya. Ini langkah strategis banget yang nentuin arah perkembangan Semarang buat ratusan tahun berikutnya. Oke. Dengan fondasi pemerintahan yang udah kuat diletakkan sama Ki Ageng Pandanaran, Semarang langsung tancap gas. Kota ini cepat banget berubah jadi semacam magnet, bukan cuma buat penduduk lokal, tapi juga buat orang-orang dari seluruh dunia. Coba deh bayangin pelabuhannya waktu itu. Penuh sama kapal-kapal dari Tiongkok, Arab, India, semuanya berlabuh di sana. Dan mereka itu nggak cuma bawa barang dagangan loh, mereka bawa bahasa, makanan, tradisi. Wah. Disinilah DNA multikultural Semarang mulai kebentuk. Sebuah identitas yang denyutnya masih bisa kita rasain sampai sekarang di jalan-jalan kota. Kuncinya apa? Ya lokasi. Posisinya yang ada di pesisir utara Jawa itu bikin Semarang jadi titik penghubung yang penting banget, nggak tergantikan deh di jalur perdagangan zaman dulu. Inilah bensin utama yang bikin mesin pertumbuhan kota ini nyala terus. Tapi ya namanya juga sejarah, pertumbuhan kota ini nggak selalu mulus dan damai. Perjalanan Semarang juga diwarnai oleh perjuangan, bahkan pertumpahan darah. Masa-masa sulit inilah yang pada akhirnya ngebentuk jiwa dan karakter kota ini jadi sekuat sekarang. Coba kita lihat timelinenya sebentar. Mulai dari eranya Ki Ageng Pandanaran, terus masuk era kolonial di mana Belanda bangun pelabuhan dan rel kereta api, sampai ke momen yang paling heroik, pertempuran 5 hari di bulan Oktober 1945. Waktu itu, pemuda-pemuda Semarang dengan gagah berani melawan tentara Jepang demi mempertahankan kemerdekaan yang baru aja diproklamasikan. Nah, perjuangan inilah ditambah dengan sejarah panjangnya yang akhirnya membawa Semarang ke puncaknya, jadi ibu kota Provinsi Jawa Tengah. Jadi semua lapisan sejarah ini, mulai dari alamnya, kepemimpinannya, perdagangannya, sampai perjuangannya, semuanya itu ngebentuk Semarang yang kita lihat hari ini. Sebuah kota yang udah beda banget dari titik awalnya dulu. Coba deh lihat perubahannya yang luar biasa ini. Dulu cuma kumpulan desa kecil di pinggir rawa. Sekarang jadi sebuah metropolis yang modern, gemerlap, pusat ekonomi dan pemerintahan buat Jawa Tengah. Perjalanannya benar-benar luar biasa ya. Nah,
Jadi kita balik lagi ke awal ya, ke sebuah nama. Semarang itu ternyata bukan cuma sekedar kata. Dia itu kayak kapsul waktu yang nyimpen cerita tentang alam, visi, campuran budaya, dan semangat yang gak pernah menyerah. Jadi, lain kali kalau kalian lagi jalan-jalan di Semarang, coba ingat, kalian itu lagi napak tilas di atas sejarah yang dimulai cuma dari sebatang pohon. Dan ini jadi bikin kita mikir juga ya, kira-kira apa ya cerita yang tersembunyi di balik nama kota kita masing-masing?